Konflik lahan yang memantik kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah. Belum selesai kasus penolakan warga Rempang di Kepulauan Riau atas rencana investasi di pulau ini, terjadi kerusuhan di Gorontalo, Lampung, dan Kalimantan Tengah. Polisi menangkap puluhan warga yang diduga sebagai provokator dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan di kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo pada Kamis 21 September 2023. Api membumbung tinggi dari bangunan kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo yang menjadi sasaran unjuk rasa warga pada Kamis siang. Masalah ini bermula ketika penambang lokal menuntut perusahaan untuk mengembalikan tanah warisan leluhur yang sudah digarap selama bertahun-tahun. Warga meminta perusahaan menghentikan aktivitas pertambangan. Selain itu, perusahaan dituntut menyelesaikan sengketa dan ganti rugi lahan yang sudah digunakan. Tuntutan yang dilontarkan massa aksi tidak digubris dan pada akhirnya tindakan yang tidak diinginkan terjadi. Polisi yang mencoba mengamankan aksi malah terkena amuk massa. Ribuan demonstran yang mayoritas adalah penambang berunjuk rasa di beberapa tempat di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Massa yang diperkirakan mencapai 2.000-an ini menggeruduk PT PGP, kantor Bupati Pohuwato, kantor DPRD, dan rumah dinas Bupati. Konsentrasi pengamanan kan juga terpecah, ada yang di lokasi perusahaan. Di lokasi perusahaan itu kan ada beberapa titik. Awalnya kan mereka dari kantor Kesbang. Tapi di sini ada pengamanan tidak Pak waktu masa datang? Ada pengamanan tapi mereka fokus di Kesbang. Sehingga itu di sini tidak terantisipasi karena memang tidak ada prediksi mereka ke sini. Karena tujuan mereka itu hanya ke perusahaan, ke pertambangan itu. Pasca unjuk rasa anarkistis itu, Gubernur dan unsur Forkominda serta Pemkab Pohuwato bertemu guna membicarakan langkah lanjutan termasuk soal pengamanan. Polda Gorontalo juga mempertebal pengamanan di Pohuwato dengan menambah jumlah personel. Penjagaan berlapis juga dilakukan di sejumlah objek vital. Garis besarnya sekitar 7 titik, itu yang besar. Kalau dari kepolisian ada korban barangkali Pak Kapolda? Ada. Berapa orang? Dari polisi ada 10 luka-luka dan ada yang agak patah tulang 2, kita akan masih kita bawa ke Gorontalo. Kita lihat jumlah massa dengan jumlah polisi di sana jauh. Ya, karena kita mengamankan di sini ada 12 titik yang kita jaga. Dengan jumlah polisi hanya 30 orang, dengan massa sekian ribu tidak akan terima. Di hari yang sama, ricuh terjadi di lahan singkong di 3 desa Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Pembubaran warga yang menduduki lahan sengketa sejak beberapa hari oleh polisi berakhir ricuh. 7 orang yang diduga melawan dan membawa senjata tajam saat pengosongan lahan ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Polisi menyita senjata tajam dan beberapa ponsel warga. Kericuhan ini merupakan buntut dari sengketa lahan warga 3 desa, yakni Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua, dan Negara Aji Baru, dengan perusahaan perkebunan sawit PT BSA. Lahan yang dipersengketakan awalnya dikelola oleh PT BSA untuk perkebunan sawit, namun pada 2013 sebagian lahan diambil alih warga karena perkebunan sawit itu terbengkalai. Warga kemudian mengklaim lahan seluas 900 hektar yang dikelola perusahaan ini merupakan tanah ulayat adat mereka. Sementara pihak perusahaan mengklaim mengelola lahan tersebut berdasarkan sertifikat hak guna usaha. M. Ilyas, kuasa hukum warga 3 kampung yang terlibat dalam sengketa lahan ini membantah ke-7 petani yang ditahan sebagai provokator. Ilyas menyebut mereka hanya berusaha mengamankan tanaman singkong mereka dari upaya pembersihan lahan oleh perusahaan. Sini lebih kepada mengawal, ada beberapa petani kita ini yang diamankan oleh Polres, dan kita hadir di sini lebih kepada meminta bagaimana mereka ditangguhkan. Dan kita juga sudah komunikasi tadi dengan pimpinan di Polres yang ini sedang berjalan, dan dengan kajian kami dan kajian mereka ini sedang dikoordinasikan. Di hari yang sama, aksi massa berakhir dengan pembakaran fasilitas sebuah perusahaan di Desa Bangkal, Kalimantan Tengah. Kejadian bermula saat sekelompok warga menggunakan 2 mobil bak terbuka mengecek ke dalam wilayah perusahaan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Di depan pabrik milik perusahaan, warga yang datang disambut tembakan gas air mata oleh polisi. Hal ini memicu pembakaran fasilitas perusahaan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dari gerbang hingga ke dalam wilayah perusahaan dan juga gedung koperasi. Kabid Humas Polda Kalteng, Komisaris Besar Erlan Munaji menjelaskan penembakan gas air mata dilakukan karena mobil pickup memacu kecepatan sehingga diduga bakal menabrak barikade polisi. Sejumlah 10 mes karyawan dibakar sehingga puluhan keluarga terpaksa mengungsi dan kini dievakuasi polisi.
Persoalan terkait lahan yang meletup di sejumlah daerah selayaknya mendapatkan perhatian pemerintah dan aparat. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan mengorbankan banyak pihak.